di ibadah online kita pada Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Nah, adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, walaupun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Berkatilah Bapa ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan doa kami serana ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah menghapus segala dosa kami. Mari sama-sama kita katakan adik-adik, amin. Ya, kita akan menyanyikan lagi sebuah lagu ya adik-adik ya. Nah, sebelum itu kakak mau ingatkan kalau minggu ini kita akan memperingati hari ulang tahun Zaitun. Jadi tahu semua kan? Zaitun itu siapa? Iya, nenek kita, kakek kita, oma kita, opa kita ya Dede ya. Jadi kita akan nyanyikan lagu ini, anak-anak kecil Tuhan cinta. Kecil pun mencintai kakak-kakaknya, pemuda-pemudi, semua pun seperti itu, ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami sungguh rindu Tuhan untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Berkati Tuhan kami satu persatu di sini. Tuhan, biarlah hati kami, pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Begitupun juga kakak guru yang membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan perkatakan apa yang Dia katakan juga seturut dengan rencana kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Halo adik-adik, kita bertemu kembali untuk mendengarkan cerita hari Minggu ini yang ada kaitannya loh dengan kakek dan nenek kita, ataupun kalau itu diri kita juga bulan kita. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Tema kita hari ini tetap berguna di masa tua. Ya, kalau kita pikir-pikirkan masa tua itu yang dikatakan masa tua itu usianya berapa ya? Ya, ada yang bilang 60, ada yang bilang 65, 70.
Ya, jadi masa tua itu dikatakan dari usia 60 tahun ke atas. Ya, itu yang dikatakan masa tua. Nah, ciri-ciri masa tua itu apa ya kira-kira? Ya, kalau kita pikir-pikir, kalau kita tahu kalau kita, diri kita, nenek, bulang, kalau dia sudah tua itu dia apa? Kekurangan dia itu apa? Nah, daya ingatnya, ya, ingatannya sering lupa. Apa tadi yang aku bilang sama si Anu itu ya? Di mana tadi aku letakkan barangku ya? Nah, itu ingatannya yang kurang. Lalu apa lagi? Kemampuan geraknya. Kalau kita masih muda, tadi yang dinyanyikan kakak kita, anak-anak kecil, Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta. Nah, jadi kalau orang tua, namanya dia sudah tua, bergeraknya pasti juga tidak gesit lagi seperti orang muda, ya. Dia sudah lambat. Orang bisa cepat berlari, dia santai-santai aja. Itu yang namanya orang tua. Lalu apa lagi? Fisiknya, ya. Dulu bulang kita gagah, tegak, ya. Sekarang fisiknya udah mulai agak melemah. Ya, tadinya dia tegak, ini udah mulai agak menurun. Itu yang dikatakan orang tua. Banyak lagi yang lainnya, adik-adik ya. Nah, tapi sesuai dengan tema kita hari ini, tetap berguna di masa tua. Artinya, walaupun dia sudah tua, dia masih tetap berguna. Ya, kita tidak bisa mengatakan nenek kan udah tua, kamu kan udah tua, mana seperti kami lagi, nggak cocok lagi. Apa yang kami kerjakan, karena ikut-ikut, biring ikut-ikut, nggak sesuai, nggak bisa kita bilang gitu. Ya, jadi apa yang harus kita contoh dari orang tua kita, kakek nenek kita? Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, ya, biar nanti kita tahu apa isinya. Kita buka Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Ya, sudah dibuka adik-adik? Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Isinya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, kan tadi sudah dikatakan ya kan, ini kakek dan nenek kita, ya. Nah, kelihatan ya, jelas. Oke, ini gambar kakek dan nenek kita. Kita lihat bagaimana mereka romantisnya ya. Mereka tersenyum ceria. Nah, inilah dia. Jadi sama orang yang sudah tua, kita jangan anggap sepele, jangan anggap enteng. Banyak yang mau kita dengar dari dia, cerita dari karo kita, biring kita, pigan kita. Banyak ilmu kita dapat dari dia. Nah, seperti yang dikatakan tadi, seperti pohon korma. Pohon korma ini adalah orang-orang benar yang diberkati Tuhan, diberikan sukacita. Ya, itulah dia orang tua kita tadi, kakek dan nenek kita tadi. Nah, lalu dikatakan lagi seperti pohon aras katanya. Pohon aras itu apa? Artinya Tuhan memberi kekuatan jika menghadapi masalah, akan kuat dan tetap semangat. Karena dia sudah menghadapi yang dikatakan, aku udah duluan makan asam garam, aku sudah merasakan pahit manisnya. Itu yang dikatakan kalau kita ya, ataupun iping kita, biring kita. Apa itu karo? Apa itu iping? Nah, kalau zamannya dulu, karo kita itu kalau mau sekolah, dia itu disuruh orang tuanya dulu bekerja ke ladang, nanti menjual hasil tanaman untuk sekolahnya. Itu yang dia rasakan pahitnya. Jalan kaki berkilometer, coba. Sementara kita sekarang sudah enak kan? Mau sekolah udah fokus aja sekolah.
belajar, tinggal bilang sama bapak kita, Pak, aku perlu buku, Pak minta uang jajan. Nggak mesti dibilang bapak kita, tunggulah kita pergi dulu ke ladang, kita ambil dulu hasil panen kita jual biar ada uang jajan. Enggak lagi. Orang tua kita tinggal bilang, kamu fokus belajar, biar bapak dan mama yang bekerja. Enak kan? Enak. Jadi kita nggak bisa sepele sama kakek dan nenek kita tadi. Mereka berjuang untuk membesarkan anaknya. Nah, anaknya itulah bapak kita, mama kita. Ya. Baru mama dan bapak kita menurunkan lagi ke anaknya. Nah, itulah kamu sekarang yang diminta Tuhan untuk mengasihi orang tua kita. Orang tua kita tadi mengasihi orang tuanya lagi, yaitu kakek dan nenek kita. Jadi kita nggak boleh menganggap remeh sama orang tua. Ya, lalu dikatakan Tuhan, kalau begitu bagaimana seharusnya sikap kita? Nah, sikap kita seperti yang dibilang tadi, belajarlah baik-baik, ya, belajar baik-baik. Apa yang kamu perlu bilang, ya, misalnya, Pak, saya butuh laptop. Oke, untuk apa? Ya, untuk keperluan sekolah. Ya, Pak, saya perlu HP. Untuk apa? Untuk keperluan sekolah. Sekarang kita membutuhkan yang namanya handphone, laptop, dan lain sebagainya. Itulah zaman canggih zaman sekarang ini, adik-adik ya. Nah, jadi kita harus tetap menghargai orang tua kita, kakek dan nenek kita khususnya. Ya, kita jangan terlalu menyepelekan mereka. Di dalam Alkitab juga coba kita buka yang 1 Petrus 5 ayat 5. Khususnya untuk anak remaja ini ya, sangat perlu sekali untuk menghormati orang yang lebih tua. Ya, kita buka 1 Petrus 5 ayat 5, isinya, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau kamu tahu menghargai karo kita, iting kita, ataupun bulang kita, kakek nenek kita, ya, maka kamu akan disayangi Tuhan Yesus. Karena Tuhan juga menyayangi orang yang sudah tua, bukan hanya anak-anak aja seperti yang dinyanyikan tadi. Bukan hanya anak-anak saja Tuhan senang. Dari yang kecil, yang besar, yang sudah dewasa, yang tua, yang kembali dia tua, yang sudah tidak bisa bergerak cepat, Tuhan tetap mengasihi. Nah, dan orang tua kita ini tadi juga yang dikatakan seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras, pada masa tuanya masih berbuah. Itulah yang dia dapatkan selama dia masih muda, dan itu diturunkannya kepada cucu-cucunya. Dia mengatakan kepada cucunya, nakku, cucuku, belajar berbicara yang baik. Ya, kita punya mulut untuk berbicara yang baik. Kita punya telinga untuk mendengarkan yang baik-baik aja, yang nggak bagus nggak usah kita dengarkan. Ya, kita punya mata dikasih Tuhan. Kalau tadi nenek kakek kita kan sudah tua, penglihatannya pun sudah rabun. Nah, kita yang masih jelas, ya, pergunakan mata kita dengan baik. Oke, adik-adik ya. Jadi belajarlah menghargai orang yang sudah tua. Bila ketemu kakek dan nenek di jalan, kalau dia tertati-tati jalan, nggak ada salahnya kita tuntun dia, kita bimbing dia berjalan. Oke? Oke. Kakaknya akan lihat nanti, benar nggak itu dibuktikan. Oke ya? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang barusan kami dengar bersama-sama Tuhan. Kiranya adik-adik kami Tuhan dapat memahaminya Tuhan, dan dapat mengasihi orang yang lebih tua darinya Tuhan, lebih tua dari orang tuanya, orang yang dianggap dia sebagai kakek dan neneknya Bapa, agar dia juga tahu menghormati dan menyayangi
yang lebih tua daripadanya. Ajari adik-adik kami ini Tuhan, agar selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sudah dipersiapkan semuanya kan? Ya, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Isenin Kami Enda. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Bapak. Pada hari ini kami sudah melaksanakan ibadah online kami. Tuhan, banyak doa-doa yang ingin kami naikkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang melakukan ibadah sekolah di rumah Tuhan. Mereka belajar dengan menggunakan internet, dengan metode daring. Bapak, mereka melakukan ini semuanya karena saat ini sedang terjadi pandemi di negara kami, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Tetapi biarlah kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka, kesabaran, kepintaran Tuhan, walaupun mereka melakukan sekolah melalui internet, melalui metode daring, tapi biarlah mereka juga bertambah-tambah cerdasnya, bertambah-tambah kemauan mereka, semangat mereka untuk boleh melakukan hal yang terbaik dalam pendidikan mereka. Berdoakan Bapak untuk pekerjaan orang tua adik-adik kami ini satu persatu Tuhan, di dalam situasi yang sungguh tidak nyaman pada saat ini, tetapi tetap saja orang tua kami ini harus keluar rumah untuk bekerja. Tuhan, biarlah juga Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka. Dan Tuhan, jauhkanlah hal-hal yang tidak baik kepada orang tua kami, supaya mereka boleh tetap bekerja dengan sebaiknya Tuhan, untuk mereka boleh memenuhi setiap kebutuhan dalam keluarga. Pada saat ini juga Tuhan, berdoa kami untuk gereja Batakaro Protestan yang berada di seluruh Indonesia ini Bapak. Terutama kami berdoa untuk GBKP Polonia. Kami berdoa Tuhan untuk pendeta, pertua, diaken. Biarlah juga Tuhan, berdoa kami untuk pengurus kategoria. Juga berdoa untuk guru KKR. Masing-masing Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan hal yang terbaik di depan Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Tuhan melalui gereja kami ini. Dan dengan demikian Tuhan, setiap warga jemaat Tuhan, setiap jemaat yang ada Bapak, boleh merasakan kasih Tuhan yang tiada henti dalam kehidupan kami. Bapak, berdoa kami pada saat ini juga untuk dokter dan para medis yang berjuang dalam menanggulangi pandemi. Berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, kekuatan, penghiburan, karena kami tahu Bapak, pada saat ini dokter dan para medis adalah barisan terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Jauhlah dari mereka sakit penyakit, hal-hal yang tidak baik Bapak. Dan biarlah pada waktunya nanti Tuhan, kami boleh keluar daripada pandemi ini. Dan dokter, para medis juga boleh merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, berdoa juga kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk pemerintah kami, dari jajaran yang paling atas sampai yang di pelosok-pelosok. Khususnya juga kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Jokowi dengan jajarannya Tuhan.
Bapa dalam surga, supaya mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan hikmat, kekuatan juga Bapak dalam menghadapi pandemi saat ini Bapak. Berikan mereka juga jalan keluar dalam ketahanan ekonomi kami Tuhan, dalam supaya pembangunan negara kami ini juga tetap boleh berlangsung Bapak. Kami tahu Tuhan, itu bukan hal yang sulit bagi Tuhan, walaupun pemerintah kami akan berupaya Tuhan, tapi kalau Tuhan memberikan hikmat kebijakan kepada mereka, kami semuanya boleh menanggulangi pandemi ini Tuhan, dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami sudah memberikan persembahan kepada Engkau. Biarlah juga persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan melalui persembahan ini juga Tuhan boleh memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Sama-sama kita katakan amin. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita akan menyanyi dulu lagunya, satu lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Sama-sama kita nyanyikan. Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.